keamanan kepung KKB Papua yang culik pilot Susi Air. Pasukan keamanan Indonesia di Papua pekan lalu melancarkan serangan terhadap kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip McMartens. Operasi dilancarkan pada pukul 01.00 waktu setempat pada Kamis 23 Maret 2023 di Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Hal itu memicu serangan balasan dari KKB dengan beberapa korban yang sekarang dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. TPNPB mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu 26 Maret 2023 yang mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan operasi itu melanggar permintaan pemerintah Selandia Baru untuk tidak ada kekerasan. Kelompok pemberontak mengatakan komandan distrik mereka di Enduga, Eganus Kogoya, yang memimpin penangkapan Martens, termasuk di antara mereka yang diserang oleh pasukan Indonesia. Mereka mengatakan salah satu anggotanya tewas dalam serangan itu, tetapi juga mengklaim bahwa mereka telah menembak 4 personel keamanan Indonesia, menewaskan 1 anggota TNI dan 1 anggota Polri. Tidak jelas pada tahap ini apakah Martens yang telah ditahan selama 50 hari terakhir hadir di tempat persembunyian hutan yang menjadi sasaran. Beberapa detail pernyataan bersama dari sayap politik dan militer Gerakan Pembebasan Papua Barat (UPM) tentang penyerangan tersebut telah dikuatkan oleh Human Rights Watch Indonesia. Pernyataan itu sudah saya verifikasi dengan mengecek apa yang dilaporkan Polri dan juga Polri Papua, kata Andres Harsono kepada RNG Pasifik. Berbicara di Jakarta, peneliti HAM mengatakan telah terjadi serangkaian bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok militan asli Papua. Dia mengatakan konflik telah berlangsung di wilayah tengah dan dataran tinggi Papua selama sepekan terakhir. Dipastikan bermula dari penyerangan terhadap apa yang disebut markas besar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya kira ini adalah hutan persembunyian. Pada Kamis 23 Maret pukul 1 dini hari, kata Andres Harsono. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat telah berkecamuk selama 60 tahun sejak pasukan terjun payung Indonesia menyerbu wilayah tersebut saat menjadi koloni Belanda. RNG Pasifik telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Selandia Baru untuk memberikan komentar. Sementara itu, Polri menetapkan 15 tersangka kasus pembakaran pesawat dan penyandera pilot Susi Air Philip Martens 37 tahun yang terjadi di distrik Paru, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. 15 tersangka itu masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktur Riset Kriminal Umum Kepolisian Daerah Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan gelar perkara kasus tersebut telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Enduga dan kemudian dilimpahkan ke Polda Papua. Hasil gelar perkara yang beberapa hari lalu kita lakukan, kita sudah memasukkan 15 orang dalam daftar pencarian orang DPO dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujarnya di Mimika, Senin 27 Maret 2023. Faizal menyebut penetapan tersangka tersebut dilakukan atas dasar bukti dan keterangan para saksi. Salah satu bukti yang digunakan adalah video pembakaran pesawat yang disebarkan oleh sebisam bom yang mengaku sebagai juru bicara TPNPB. Ada beberapa dari video dan ada beberapa yang kita identifikasi melalui keterangan 5 orang saksi, kata Faizal. Mengenai nama-nama para tersangka, Faizal tidak menyebutkan secara rinci dan hanya menyebut nama Eganus Kogoya. Kapolres Enduga AKBP Rio Alexander Panelawan menyatakan Polres Enduga berusaha menyelesaikan laporan polisi khusus tersebut secepatnya agar proses bisa segera diselesaikan. Saat ini seluruh proses hukum atas kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Papua
dan diteruskan kepada Satgas Damai Kartens dari Polres Enduga melakukan kegiatan hanya mindik administrasi penyidikan awal untuk pembakaran pesawat, dan itu kita limpahkan ke Polda Katario. Sebelumnya terjadi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paru, Enduga pada 7 Februari 2023. Diduga kuat pelaku pembakaran adalah kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus kemudian menyandera pilot dari pesawat tersebut, yaitu Kapten Philips McMartens, 37 tahun, yang berkewarganegaraan Selandia Baru, setelah Satgas Damai Kartens masuk ke distrik Paru pada 4 Februari 2023. Dipastikan Egyanus dan kelompoknya sudah tidak berada di lokasi tersebut. Selain itu, wilayah distrik Paru sudah dalam keadaan kosong karena warganya mengungsi ke distrik Kenyam. Kapolda Papua, Irjen Matius De Fahiri, sempat menyebut Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philips. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Leni Jaya pada akhir Februari 2023. Di lokasi tersebut, ia diduga membunuh anak kepala kampung yang masih berusia 6 tahun hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus Kogoya.